kabar gembira hari ini, dari uji coba lawan raksasa Eropa, sampai proyek besar Garuda yang bikin Asia mulai waspada, saat Erick Thohir diam-diam menjalin laga melawan tim nasional Belanda. John Hertman langsung bergerak cepat merombak tim nasional Indonesia dengan skuad baru berbasis pemain lokal. Di saat yang sama, dua striker grade A dipercepat prosesnya. Luke Velkri dan Reno Moons siap diambil sumpah. Persiapan sudah 70%, dan laga panas lawan tim nasional Oman jadi ujian awal. Tapi ini baru permulaan, karena Indonesia juga disiapkan jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Panggung besar yang bisa mengubah status Garuda dari tim yang diremehkan, menjadi kekuatan yang ditakuti. Pertanyaannya sekarang, siapkah Indonesia mengguncang Asia di depan mata dunia? Berita hari ini dibuka dengan gebrakan besar dari Erick Thohir yang kembali membuat publik sepak bola Indonesia terkejut. Ketua Umum PSSI itu dikabarkan tengah menjajaki laga uji coba internasional melawan raksasa Eropa, tim nasional Belanda, pada agenda FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Kabar ini mencuat setelah pertemuan penting antara Erick Thohir dan perwakilan KNVB di luar negeri. Langkah ini bukan sekadar wacana, melainkan sinyal kuat bahwa Indonesia ingin menguji mental dan kualitas skuad Garuda di level tertinggi. Setelah sebelumnya menghadapi tim nasional Argentina, kini Belanda menjadi target berikutnya. Sebuah pernyataan tegas bahwa Indonesia mulai diperhitungkan di panggung global. Ambisi besar ini tidak lepas dari arah baru yang dibawa pelatih John Hertman. Penunjukannya oleh Erick Thohir bukan keputusan sembarangan. Hertman dikenal sebagai pelatih dengan visi jangka panjang dan kemampuan membangun tim dari level biasa menjadi kompetitif di level dunia. Di bawah kepemimpinannya, pendekatan modern mulai diterapkan, mulai dari analisis berbasis data hingga sistem pelatihan yang lebih efisien. Fokus utamanya jelas, meningkatkan peringkat FIFA dan membawa Indonesia tampil sebagai kekuatan utama di Asia, bukan sekadar pelengkap. Di sisi lain, Erick Thohir juga terus menggenjot program naturalisasi dengan standar tinggi. Ia menegaskan bahwa pemain yang diproses harus memiliki kualitas grade A, mampu langsung memberikan dampak nyata bagi performa tim. Saat ini, dua nama pemain keturunan di Eropa dikabarkan sudah masuk radar final, meski identitasnya masih dirahasiakan. Langkah ini diambil untuk memperkuat kedalaman skuad, khususnya di lini serang dan sektor pertahanan. Bagi Erick, naturalisasi bukan jalan pintas semata, melainkan strategi percepatan prestasi yang tetap dibarengi pembenahan kompetisi domestik dan pembinaan usia muda. Tak hanya soal tim, Indonesia juga kembali menjadi pusat perhatian dunia. Erick Thohir baru saja merespons kabar bahwa Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah ASEAN Cup 2026 yang didukung FIFA. Dalam pertemuannya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, dibahas peluang besar Indonesia untuk kembali menjadi penyelenggara event internasional. Jika terrealisasi, turnamen ini akan digelar pada September hingga Oktober 2026 dan menjadi panggung emas bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan publik sendiri. Dengan stadion berstandar dunia dan dukungan supporter yang luar biasa, Indonesia dinilai siap menjadi pusat gravitasi baru sepak bola Asia Tenggara. Rangkaian langkah ini menunjukkan satu hal yang jelas, Indonesia tidak lagi berjalan perlahan. Dengan strategi matang, dukungan penuh federasi, dan visi besar yang terus didorong, Garuda kini sedang dipersiapkan untuk terbang lebih tinggi dan menantang dunia. Langkah agresif ini pun mulai memunculkan efek domino di kawasan. Banyak pengamat menilai apa yang dilakukan Erick Thohir bukan sekadar membangun tim untuk satu turnamen, melainkan merancang ekosistem sepak bola yang berkelanjutan. PSSI kini terlihat bergerak dalam satu arah yang jelas, mulai dari pembinaan usia muda, peningkatan kualitas liga, hingga membuka koneksi internasional yang selama ini sulit dijangkau. Di bawah komando John Hertman, transformasi permainan juga mulai terlihat. Tim tidak lagi hanya mengandalkan semangat dan fisik, tetapi mulai mengedepankan organisasi permainan, transisi cepat, dan fleksibilitas taktik. Hertman dikenal sebagai pelatih yang mampu membentuk identitas tim, dan itu perlahan mulai terasa di tim nasional Indonesia. Jika uji coba melawan tim nasional Belanda benar-benar terwujud, maka itu akan menjadi ujian sesungguhnya. Bukan hanya soal hasil akhir, tetapi bagaimana Indonesia mampu bersaing dalam tempo, tekanan, dan kualitas permainan kelas dunia. Laga seperti ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana proyek besar ini sudah berjalan. Sementara itu, isu naturalisasi juga terus bergerak di belakang layar. Dua pemain grade A yang sedang diproses disebut akan menjadi pembeda di lini krusial. Jika mereka berhasil bergabung tepat waktu, maka kekuatan tim bisa meningkat signifikan, terutama dalam menghadapi jadwal padat di FIFA Matchday dan ASEAN Cup 2026. Dengan potensi menjadi tuan rumah, Indonesia tidak hanya dituntut tampil baik, tetapi juga harus siap menghadapi tekanan besar sebagai pusat perhatian. Dukungan supporter memang menjadi kekuatan, namun ekspektasi tinggi juga bisa menjadi ujian mental bagi para pemain. Di titik ini, satu hal mulai terlihat jelas. Indonesia tidak lagi sekadar bermimpi besar. Indonesia sedang menjalankan rencana besar.
Dan jika semua potongan ini menyatu, uji coba kelas dunia, pemain berkualitas, strategi modern, dan dukungan penuh publik, maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, tim nasional Indonesia akan benar-benar berdiri sejajar dengan tim-tim kuat di Asia, bahkan mulai dilirik di level dunia. Tekanan jadwal yang semakin dekat membuat fokus kini mengerucut pada satu sektor krusial, lini depan. Permintaan khusus datang langsung dari John Hartman yang menginginkan percepatan proses dua penyerang grade A untuk segera bergabung sebelum agenda FIFA Matchday bulan Juni dimulai. Bagi Hartman, lini serang adalah kunci untuk mengubah wajah permainan tim nasional Indonesia. Ia membutuhkan striker yang tidak hanya tajam di depan gawang, tetapi juga mampu bermain dalam sistem modern, menekan lawan sejak lini pertama, membuka ruang, dan terlibat aktif dalam build-up serangan. Karena itu, PSSI kini bergerak cepat di belakang layar. Proses administrasi, komunikasi dengan pemain, hingga koordinasi lintas negara dipercepat agar kedua pemain tersebut bisa segera merapat ke skuad. Sinyalnya jelas, ini bukan lagi tahap perencanaan, ini sudah masuk tahap eksekusi cepat. Dua nama ini disebut-sebut memiliki pengalaman di kompetisi Eropa dengan level permainan tinggi. Kehadiran mereka diharapkan bisa langsung memberi dampak instan, terutama dalam menghadapi lawan kuat yang sudah menanti di FIFA Matchday. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka lini depan Indonesia akan mengalami lonjakan kualitas yang signifikan. Kombinasi striker baru dengan kreativitas pemain seperti Marcelino Ferdinand serta distribusi bola dari lini tengah akan menciptakan skema serangan yang jauh lebih berbahaya. Namun waktu menjadi faktor penentu. Semakin cepat proses ini selesai, semakin besar peluang kedua pemain tersebut untuk beradaptasi dengan sistem permainan Hartman. Dan jika mereka berhasil masuk tepat waktu, maka Indonesia tidak hanya datang ke FIFA Matchday sebagai peserta, tetapi sebagai tim yang siap memberikan kejutan besar. Perkembangan terbaru semakin menguatkan arah percepatan itu. Dua nama yang sebelumnya hanya beredar sebagai rumor kini disebut sudah memasuki tahap akhir. Luke Velkery dan Reno Mons dikabarkan siap menjalani proses pengambilan sumpah pada pekan depan. Langkah ini menjadi sinyal bahwa PSSI benar-benar bergerak cepat menindaklanjuti permintaan John Hartman untuk memperkuat lini depan jelang FIFA Matchday bulan Juni. Kedua pemain ini diproyeksikan sebagai bagian dari solusi instan di sektor penyerangan. Profil mereka disebut sesuai dengan kebutuhan sistem Hartman, punya mobilitas tinggi, kemampuan membaca ruang, serta finishing yang klinis di depan gawang. Jika proses sumpah berjalan lancar, maka keduanya berpotensi langsung bergabung dalam pemusatan latihan bersama tim nasional Indonesia. Ini menjadi momen krusial, karena waktu adaptasi mereka akan sangat terbatas. Namun ekspektasi yang dibebankan juga tinggi. Disinilah tantangan sesungguhnya. Bagaimana dua pemain baru ini bisa cepat menyatu dengan pola permainan tim, memahami ritme, dan langsung memberikan kontribusi nyata. Namun jika berhasil, maka lini depan Indonesia akan berubah drastis. Bukan hanya lebih tajam, tapi juga lebih variatif dan sulit ditebak lawan. Dengan masuknya Luke Velkery dan Reno Mons, proyek besar yang sedang dibangun kini mulai terlihat bentuk nyatanya. Sebuah tim dengan kombinasi pemain lokal, pengalaman Eropa, dan strategi modern yang siap diuji di panggung internasional. Dan jika semua ini berjalan sesuai rencana, maka FIFA Matchday bulan Juni bukan sekadar laga uji coba, melainkan awal dari babak baru kekuatan tim nasional Indonesia di mata dunia. Memasuki fase akhir persiapan, kondisi tim nasional Indonesia disebut telah mencapai 70% kesiapan jelang laga menghadapi tim nasional Oman di agenda FIFA Matchday bulan Juni. Progres ini terlihat dari meningkatnya kekompakan tim, mulai menyatunya pemain baru, hingga pola permainan yang semakin jelas di bawah arahan John Hartman. Namun fokus besar tidak berhenti di situ, karena setelah FIFA Matchday, Indonesia langsung mengalihkan perhatian ke target yang jauh lebih besar, FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini bukan sekadar kompetisi regional biasa, melainkan event yang disebut-sebut mendapat dukungan penuh dari FIFA dan berpotensi menjadi ajang resmi yang mengangkat level sepak bola Asia Tenggara ke panggung global. Dengan status Indonesia yang menguat sebagai calon tuan rumah, persiapan pun dilakukan lebih serius dan terstruktur. PSSI menyiapkan skuad dengan pendekatan jangka panjang, pemain lokal sebagai tulang punggung utama, tambahan pemain senior untuk stabilitas, serta opsi naturalisasi untuk meningkatkan kualitas di titik-titik krusial. Selain itu, aspek teknis juga terus diasah, mulai dari peningkatan tempo permainan, variasi serangan, hingga kesiapan menghadapi berbagai gaya bermain lawan di kawasan. Yang menarik, turnamen ini diproyeksikan menjadi panggung pembuktian sesungguhnya bagi Indonesia. Bukan hanya soal menjadi tuan rumah, tapi soal menunjukkan bahwa Garuda benar-benar layak naik level. Namun tantangannya juga tidak kecil. Ekspektasi publik akan sangat tinggi. Tekanan bermain di kandang sendiri akan jauh lebih besar. Dan semua negara di Asia Tenggara pasti datang dengan satu misi: menghentikan Indonesia. Di titik ini, laga melawan Oman menjadi sangat penting. Karena itu bukan sekadar uji coba,
melainkan batu loncatan menuju turnamen besar yang bisa menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia. Jika progres 70% ini bisa ditingkatkan tepat waktu, maka tim nasional Indonesia tidak hanya siap tampil, tapi siap mendominasi di era baru sepak bola Asia Tenggara versi FIFA.